Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Yang terhormat Kiai Haji Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat kepada Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat kepada Ibu Wahyu Lestari MPD selaku Dekan Fakultas Tadris Umum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat kepada Bapak Babul Baharudin MPD selaku Kaprodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Dan yang terhormat pula kepada Ustazah Fika Anjana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran di semester 4. Dan yang saya sayangi kedua orang tua yang selalu mendoakan saya. Dan tak lupa pula yang saya banggakan teman-teman seperjuangan saya. Perkenalkan, nama saya Ayu Hakikatul Maula. Saya dari Universitas Islam Zainul Hasan Genggong dari program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Ini adalah video kedua mengenai pembahasan dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Nah, di sini saya sudah membuat peta imajinasi dari bab kedua ini yang dimana pembahasannya, materinya itu mengenai proses perkembangan dan pertumbuhan. Nah, di sini ada proses perkembangan dan pertumbuhan, itu banyak sekali ya pembahasannya. Seperti itu. Nah, kenapa di sini sangat penting materi mengenai proses pertumbuhan dan perkembangan ini? Karena sebagai seorang pendidik, kita bukan hanya akan mendidik anak-anak kita. Sebagai seorang calon tenaga pendidik, kita bukan akan hanya mendidik anak-anak kita, tetapi juga bersama anak didik kita, yang mana kita seharusnya memperlakukan mereka seperti anak kita sendiri. Seperti itu. Di sini kita akan menemani mereka berkembang dan juga bertumbuh. Seperti itu. Bukan hanya menemani, tapi juga membantu mereka berkembang dan bertumbuh secara baik, seperti itu. Di sini kita mulai dari perkembangan terlebih dahulu. Kita mulai dari pertumbuhan terlebih dahulu ya, sebelum perkembangan. Pertumbuhan di sini yang dimaksud dengan pertumbuhan ialah bertambahnya ukuran berat serta tinggi yang bersifat irreversible atau tidak bisa kembali seperti semula. Jelas ya, pertumbuhan itu bagaimana mereka kemudian bertumbuh, atau yang awalnya masih kecil kemudian berproses menjadi seorang anak, kemudian berproses menjadi seorang remaja dan dewasa, seperti itu. Yang berarti di sini pertambahan ukuran, yang mana sebelumnya mereka kecil atau bayi, kemudian mereka tumbuh menjadi seorang anak-anak atau dan seterusnya, seperti itu. Juga berat serta tinggi yang bersifat irreversible. Selanjutnya di sini kita bisa lihat teori perkembangan. Nah, teori perkembangan di sini ada banyak sekali ya. Di sini ya. Teori perkembangan. Mohon maaf sebelumnya, di sini ada satu subbab yang tidak saya taruh di peta imajinasi ini, yang pembahasan mengenai prinsip-prinsip perkembangan. Di sini saya tidak menulis, dan di sini saya langsung membahas mengenai teori perkembangan saja.
Ya, untuk pembahasan tidak ya teman-teman. Jadi begini, untuk pembahasan mengenai pertumbuhan ini kita hanya akan membahas dari apa itu pertumbuhan saja. Dan selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai perkembangan seperti itu. Di sini kita bisa lihat ada gambar orang berlari di sini seperti itu. Nah, yang mana perkembangan itu merupakan bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Nah, di sini perkembangan berarti yang mana sebuah pertambahan kemampuan, yang mana sebelumnya dia tidak memiliki kemampuan itu, yang kemudian dia memiliki kemampuan tersebut, seperti itu. Kemampuan dan skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Contohnya untuk anak kecil yang awalnya dia hanya bisa memainkan lengan tangannya saja, tanpa bisa berjalan, bahkan untuk merangkak. Nah, dalam perkembangan ini dikatakan bahwasanya ini akan bertambah. Itu ya. Ketika anak itu mulai merangkak, berjalan, berlari, dan lain sebagainya, itu bisa disebut dengan perkembangan. Seperti itu. Bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Tubuh itu kemudian berfungsi lebih kompleks. Yang awalnya anak kecil tidak bisa memfungsikan kakinya untuk berjalan, setelah dia belajar dan terus bertumbuh dan berkembang di sini, kemudian bisa memfungsikan kakinya sebagaimana seharusnya, seperti itu. Nah, di sini prinsip perkembangan. Selanjutnya ada prinsip perkembangan. Prinsip perkembangan menurut Harlow itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, ada 9. Yang pertama ada sikap kritis. Perkembangan itu diawali dengan sikap kritis terlebih dahulu, yang mana sebelumnya jika mereka tidak acuh atau mengabaikan hal-hal yang ada di sekitar mereka belum bisa disebut berkembang. Ya, seperti itu. Nah, di sini di buku ini dikatakan bahwasanya perkembangan adalah sikap kritis. Banyak ahli psikologi menyatakan bahwa tahun-tahun prasekolah merupakan tahap penting. Tahap usia ini diletakkan struktur perilaku yang kompleks yang berpengaruh bagi perkembangan sikap anak pada masa selanjutnya. Nah, masa prasekolah ini adalah masa yang penting untuk membentuk sikap kritis terhadap anak tersebut, seperti itu, agar bagaimana ketika mereka sudah masuk dalam usia sekolah atau masa sekolah, mereka bisa bersikap kritis terhadap lingkungan mereka memiliki sikap yang baik, yang seperti mau tolong menolong dan lain sebagainya, seperti itu. Selanjutnya di sini ada setiap perkembangan di sini ada peran kematangan dan belajar. Di sini juga ada peran kematangan belajar. Perkembangan dapat dipengaruhi oleh kematangan belajar. Kematangan adalah terbukanya karakteristik yang secara potensial sudah ada pada diri individu yang berasal dari warisan genetik individu. Misalnya, dalam fungsi yang telah diwariskan yang disebut dengan filogenetik atau merangkak, duduk, dan berjalan. Di sini kemudian belajar adalah perkembangan yang berasal dari latihan dan usaha. Di sini ada peran kematangan belajar. Ketika mereka sudah bisa mempelajari, mereka sudah bisa mempelajari apa yang ada di lingkungan mereka. Seperti orang tua mereka kan berjalan di hadapan mereka. Di situ mereka juga belajar bagaimana saya bisa seperti mereka, sementara saya di sini masih hanya bisa duduk. Saya bisa merangkak, seperti itu. Kemudian mereka dari peran kematangan dan belajar di situ, dia akan kemudian bisa berjalan seperti seharusnya, seperti itu. Di sini ada mengikuti pola tertentu yang dapat diramalkan. Mengikuti pola tertentu yang dapat diramalkan ini seperti pada anak-anak pada umumnya, pola yang diramalkan itu contohnya
mereka merangkak, dimulai dari mereka merangkak, kemudian berjalan, kemudian berlari, seperti itu. Nah, semua anak-anak yang kenapa bisa dibilang ini bisa diramalkan? Karena proses perkembangan setiap anak itu memang seperti itu. Tidak ada anak yang mulai dari berlari terlebih dahulu, kemudian belajar proses merangkak setelah itu, tidak. Nah, di sini yang disebut dengan mengikuti pola tertentu yang sudah diramalkan karena setiap perkembangan anak memang seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada semua individu berbeda. Nah, kenapa di sini dikatakan semua individu berbeda? Ya, jelas karena setiap individu itu berbeda, maka prosesnya itu tidak akan sama. Ada anak yang proses perkembangan dia ketika belajar berjalan itu lebih cepat dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, ketika memiliki dua anak, melihat dua anak yang sedang bertumbuh dalam usia yang sama, di situ akan terjadi perbedaan antara satu dengan yang lainnya, antara si A dan si B contohnya. Ketika si A sudah mulai belajar berjalan, di situ si B masih merangkak, dia masih tidak ada tanda-tanda untuk bisa belajar berjalan. Namun dengan pola yang sudah bisa diramalkan, yang seharusnya dia di kemudian juga akan bisa berjalan meskipun waktunya itu telat, seperti itu. Selanjutnya di sini ada setiap tahap perkembangan mempunyai risiko. Ya, jelas. Kenapa dikatakan setiap perkembangan mempunyai risiko? Karakteristik tertentu dalam perkembangan juga dapat diramalkan. Ini berlaku baik untuk perkembangan fisik maupun mental. Semua anak mengikuti pola perkembangan yang sama dari satu tahap menuju tahap berikutnya. Bayi berdiri sebelum dapat berjalan, menggambar lingkaran sebelum dapat menggambar segi empat, seperti itu. Di sini bisa dilihat bahwasanya setiap tahap perkembangan punya risiko. Karena setiap perkembangan dari setiap individu atau setiap anak itu berbeda, maka di situ ada risiko tersendiri bagi mereka dan juga bagi orang tua dan pendidik mereka. Di sini kita bukan hanya membahas mengenai seorang bayi atau anak saja, tapi juga memposisikan dia sebagai seorang anak yang akan dididik, seorang siswa atau murid, seperti itu. Setiap tahap perkembangan selanjutnya ada perkembangan yang dibantu rangsangan. Nah, di sini dikatakan ada perkembangan yang dibantu rangsangan. Nah, mereka tidak akan berkembang apabila mereka tidak dirangsang atau tidak ada hal-hal yang bisa membuat mereka untuk terus berkembang, seperti itu. Nah, di situ dikatakan perkembangan dibantu oleh rangsangan, seperti itu. Selanjutnya di sini ada perkembangan dipengaruhi perubahan budaya. Nah, di sini juga dikatakan perkembangan dipengaruhi perubahan budaya. Ketika anak itu berada di suatu tempat yang budayanya berbeda dengan tempat ketika mereka sudah besar, itu bisa mempengaruhi perkembangan mereka, seperti itu. Kemudian di sini harapan sosial pada setiap tahap perkembangan. Jelas ya, pada setiap tahap perkembangan itu ada harapan sosial dari orang tua maupun dari seorang tenaga pendidik, seperti itu. Nah, di sini selanjutnya kita lanjut pada tahap perkembangan. Tahap perkembangan itu ada banyak sekali ya teman-teman. Ada teori perkembangan, mohon maaf. Teori perkembangan itu di sini ada 14 kalau tidak salah. Ya, ada 14. Yang pertama itu ada environmentalis. Ada environmentalis atau lingkungan. Environmentalis di sini adalah teori perkembangan environmentalis. Teori environmentalisme menyatakan perkembangan ditentukan oleh lingkungan. Teori ini dikemukakan oleh filsuf Inggris John Locke. Locke terkenal dengan istilah tabula rasa, meja lilit putih.
meja lilin putih. Lucky mengakui bahwa individu memiliki temperamen yang berbeda, namun secara keseluruhan lingkungan yang membentuk jiwa. Nah, bisa dikatakan di sini lingkungan mereka itu mempengaruhi bagaimana sikap maupun diri atau individu itu terbentuk seperti itu. Apabila dia berada di lingkungan yang kurang baik, maka di situ bisa sangat mempengaruhi perkembangan mereka, bagaimana kemudian dia seperti itu. Selanjutnya di sini ada menaturalis, melihat, berpikir dan merasa. Teori naturalisme di sini memandang anak berkembang dengan caranya sendiri, seperti melihat, berpikir dan merasa. Seperti guru yang mendorong anak anak mengembangkan kemampuan berbeda-beda di tingkat pertumbuhan yang berbeda. Teori ini ditemukan oleh Jean-Jacques Rousseau dalam bukunya yang berjudul Emil. Belajar dari alam, anak-anak mungkin berubah, mungkin tidak, tetapi anak tetap saja sebagai pribadi yang utuh dan kuat. Nah, di sini proses perkembangan mereka itu dengan caranya sendiri, yaitu dengan melihat, berpikir dan merasa. Ketika mereka melihat apa yang ada di depan mereka, di depan keadaan yang berada di depan mata mereka, kemudian mereka akan berpikir sebab, akibat dan bagaimana. Nah, kemudian mereka di situ bisa merasakan dan di sini bisa menghasilkan mereka juga akan bersikap seperti itu. Nah, dan jika anak itu merasa ini tidak baik terhadap lingkungan atau keadaan mereka juga akan menjauhi hal tersebut seperti itu. Selanjutnya di sini ada etologis, evolusi atau seleksi alam. Etologi adalah studi tentang tingkah laku manusia dan hewan dalam konteks evolusi. Nah, teori etologis dikemukakan antara lain oleh Darwin, Lawrence Steenbergen, dan Bowlby. Charles Darwin menyatakan bahwa perkembangan manusia ditentukan oleh seleksi alam. Seleksi alam tidak hanya terjadi pada fisik seperti warna kulit, namun juga pada beragam tingkah laku seperti itu. Untuk mendapatkan perlindungan, anak-anak harus mengembangkan tingkah laku itu sini. Di sini dikatakan bahwasanya etologis juga berpengaruh terhadap perkembangan anak, yang mana itu berasal dari evolusi dan seleksi alam. Ketika mereka dilahirkan oleh seseorang atau seorang ibu atau keluarga yang mana di situ bisa dikatakan temperamennya sangat tinggi, maka tidak menutup kemungkinan anak tersebut juga akan memiliki temperamen yang sama karena hasil dari anak akan sama dengan anak itu cerminan orang tuanya. Selanjutnya di sini kita bisa lihat ada komparatif dan organistik ya. Teori komparatif dan organistik dikemukakan oleh Heinz Warner, mencatatkan bahwa perkembangan tidak sekedar mengacu kepada peningkatan ukuran, tetapi perkembangan mencakup perubahan-perubahan di dalam struktur yang dapat didefinisikan menurut prinsip ortogenik. Perubahan-perubahan di dalam struktur yang dapat didefinisikan menurut prinsip ortogenik. Kapanpun perkembangan berlangsung, dia melangkah maju dari kondisi yang relatif tidak memiliki banyak perbedaan menuju kondisi yang berbeda dan integrasi berakhirnya semakin tinggi. Di sini dikatakan bahwasanya anak ketika mereka berkembang itu bukan hanya masalah ukuran, bukan hanya ketika dia kurus kemudian dia gemuk, dia kecil kemudian dia tinggi dan lain sebagainya, tetapi juga dalam hal perubahan dalam struktur tubuhnya yang kemudian lebih kompleks seperti itu. Lebih kompleks ya. Dia yang di sini dikatakan juga mereka melangkah dari satu tangga ke tangga satunya yang lebih tinggi dan mereka lebih baik seperti itu. Selanjutnya di sini ada perkembangan kognitif, berpikir dan umur. Nah,
Teori ini digagas oleh Jean Piaget yang menyatakan bahwa tahapan berpikir manusia sejalan dengan tahapan umur seseorang. Nah, bisa dikatakan ya, tahapan berpikir seseorang sejalan dengan tahapan umur seseorang. Tidak mungkin seorang bayi itu memikirkan tentang hal-hal yang tentang seperti masalah keluarga atau rumah tangga, karena mereka di situ berpikiran hanya tentang bagaimana dia makan, saya seperti itu. Tidak mungkin. Tahapan perkembangan itu sesuai dengan umur masing-masing, seperti itu. Apabila mereka perkembangannya cepat, itu juga dipengaruhi oleh keadaan yang ada di sekitar mereka. Seperti itu. Di sini selanjutnya ada perkembangan moral atau perilaku. Perkembangan moral. Di sini, Kohlberg percaya bahwa ada 3 tingkatan perkembangan moral yang masing-masing ditandai dengan 2 tahap. Konsep kunci untuk memahami perkembangan moral menurut Kohlberg adalah internalisasi, yaitu perubahan perkembangan dari perilaku yang dikendalikan secara eksternal menjadi perilaku yang dikendalikan secara internal. Berdasarkan penalaran-penalaran yang diberikan oleh responden dalam proses dilema moral yang dihadapinya. Melalui di sini ada perkembangan moral yang awalnya itu adanya perubahan dari perilaku, yang mana mereka yang awalnya hanya mengikuti dirinya sendiri, pikirannya sendiri untuk melakukan ini itu, kemudian bisa dikendalikan dari luar atau dari sebuah perintah, mau itu berasal dari orang tua maupun gurunya dan lainnya, yang mana di situ mereka sudah berpikir bahwa hal tersebut baik, seperti itu. Di sini juga ada kondisi klasik, stimulus dan respon. Perkembangan itu juga ditemani dengan stimulus dan respon. Nah, bagaimana dia diperlakukan dan bagaimana kemudian respon diberikan, seperti itu. Itu bisa itu apa? Juga termasuk dalam perkembangannya. Apabila dia diberikan stimulus yang kurang baik, yang kasar, yang arogan, mereka di situ juga akan merespon dengan hal-hal yang sama. Dia akan melawan, bahkan meninggalkan. Apabila dia diberi stimulus yang baik, yang membuat mereka merasa nyaman dan aman, di situ respon mereka juga jauh lebih baik. Hasil yang diberikan juga akan jauh lebih baik, seperti itu. Selanjutnya di sini pengondisian operan, reward dan punishment. Reward dan punishment di sini diberikan kepada seseorang yang sedang berkembang sebagai membantu mereka dalam proses perkembangan. Apabila anak tersebut melakukan sesuatu yang bisa membuat dia lebih baik, orang tua kemudian memberikan reward atau hadiah kepada mereka yang sekiranya mereka bisa melakukan hal-hal yang lebih baik lainnya, bukan menyuruh mereka, tapi bisa membuat mereka memiliki keinginan untuk melakukan hal yang lebih baik atau mendapatkan hal yang lebih baik, yang mana hal tersebut bukan untuk keuntungan orang tuanya, tapi untuk keuntungan dirinya sendiri. Reward tersebut akan membantu mereka untuk melakukan hal tersebut. Dan punishment di sini yaitu sebuah seperti hukuman, ya, punishment. Ketika mereka melakukan sesuatu yang menurut orang tua salah, atau setelah reward yang diberikan itu tidak memberikan dampak yang baik kepada anak tersebut, orang tua boleh memberikan punishment ini agar bagaimana dia bisa berpikir bahwa hal tersebut tidak baik, kemudian bisa mengubah dan melakukan hal yang lebih baik. Yang selanjutnya ada pemodelan, di mana faktor hereditas dan lingkungan. Di sini dikatakan
bahwa perkembangan manusia merupakan hasil dari interaksi antara faktor hereditaritas dan lingkungan. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada sosial historis. Ada teori sosial historis. Nah, sosial historis di sini ditemukan oleh Vygotsky. Lev Vygotsky berpandangan bahwa konteks sosial merupakan hal yang sangat penting dalam proses belajar seorang anak. Pengalaman interaksi sosial ini sangat berperan dalam mengembangkan kemampuan berpikir anak. Pengalaman interaksi, bagaimana mereka pernah melakukan interaksi sebelumnya, kemudian ini sangat berpengaruh terhadap proses belajar seorang anak tersebut. Seperti itu. Interaksi antara anak dengan lingkungan sosialnya akan menciptakan bentuk-bentuk aktivitas mental yang tinggi. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya di sini ada psikoanalitik atau peristiwa dan pengalaman. Teori psikoanalisa digagas oleh Sigmund Freud yang menekankan pada pentingnya peristiwa dan pengalaman yang dialami anak, khususnya situasi kekacauan mental. Di sini kekacauan mental atau situasi ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan anak tersebut. Nah, peristiwa dan pengalaman yang pernah mereka alami itu akan terus teringat dan akan terus muncul dalam setiap tahap perkembangan mereka. Dan di situ sangat mempengaruhi, bisa sangat mempengaruhi mental mereka atau bisa sangat mempengaruhi bagaimana sikap mereka di kemudian hari. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada psikososial, perkembangan sepanjang kehidupan manusia. Di sini dikatakan perkembangan itu terus berlanjut sepanjang kehidupan manusia sampai sampai akhir hayat mereka. Dimulai dari dia bayi sampai akhir hayat mereka. Seperti itu, perkembangan terus berkembang. Nah, selanjutnya ada perkembangan bahasa atau bawaan manusia. Untuk bahasa sendiri, itu hanya dimiliki oleh manusia saja, sementara untuk bahasa hewan itu kan tidak bisa dimengerti antara satu hewan dengan yang lainnya. Sementara manusia itu memiliki bahasanya sendiri yang bisa dimengerti oleh satu individu dengan individu lainnya. Seperti itu. Nah, di sini juga ada perkembangan bahasa kan dalam teori perkembangan. Setiap anak juga akan mengalami perkembangan bahasa ini, yang mana awalnya bayi yang belum bisa mengatakan apapun bisa dengan sedikit demi sedikit memanggil ibunya dengan sebutan mama, ibu, dan lain sebagainya dari proses perkembangan mereka, perkembangan dan pembelajaran mereka. Seperti itu sampai dia bisa berbicara dengan bahasa yang seharusnya. Selanjutnya di sini ada humanistik, hakikat batin dan biologis. Nah, menurut Maslow, pertumbuhan dan perkembangan manusia ditentukan oleh hakikat batin dan esensial biologis. Inti batin manusia mendorongnya untuk mencapai perealisasian kemanusiaannya seutuhnya. Pada sejumlah orang yang melakukan aktualisasi diri, mereka cenderung merdeka dari tekanan budaya dan tak mempertahankan kapasitas untuk memandang dunia secara spontan, segar, dan lugu seperti anak. Dengan kata lain, Maslow menyatakan bahwa manusia yang merdeka dari tekanan budaya dapat mencapai kesempurnaan perkembangannya. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya di sini ada itu yang tidak saya catat di sini tadi. Kemudian ada tahap perkembangan. Tahap perkembangan di sini saya mengambil satu saja yang disebutkan oleh Ruth pada tahun ini ya, gambar yang di bawah ini seperti itu, oleh Ruth 1905 di halaman 586, membagi tahap perkembangan anak menjadi 5 tahap. Yang pertama ada tahap oral. Teman-teman harus tahu ya tahap perkembangan anak itu seperti apa. Yang pertama ada tahap oral yang dimulai dari usia 0 sampai 24 bulan atau 2 tahun. Pada tahap ini
kepuasan anak terletak pada otoerotik, yaitu kesempatan anak menghisap puting susu ibunya. Freud memandang konsep narsisme, mencintai diri sendiri sudah ada sejak masa bayi, di mana bayi merasakan kenyamanan dari menyusu pada ibunya dan mengulang perbuatan tersebut dengan menghisap jarinya meskipun tidak lapar. Anak-anak juga mencoba mempertahankan kedekatan dengan ibunya dengan menggigit dan menangis. Jelas ya, pada tahap perkembangan ini mereka akan merasa nyaman, tenang ketika berada di samping ibunya. Nah, di sini yaitu kepuasan, tadi dikatakan pada tahap ini kepuasan anak terletak pada otoerotik atau pada otot-otot mereka, seperti kepuasan mereka ketika mereka disusui seperti itu oleh ibunya. Dan berlanjut, sering dilihat ketika anak itu tidak disusui oleh ibunya, mereka memakan jari jemarinya sendiri. Bukan makan, tapi menghisap jari jemarinya sendiri tanpa adanya perintah dari siapapun. Mereka menghisap jari jemari mereka karena merasa nyaman ketika mereka menghisap puting ibunya, mau itu mereka sedang dalam keadaan tidak lapar sekalipun. Selanjutnya ada di tahap anal, usia 2 tahun sampai usia 2 sampai 3 tahun. Nah, selama usia ini wilayah anal atau anus menjadi fokus ketertarikan anak. Oleh sebab itu, pelatihan menggunakan toilet sangat penting dilakukan pada anak usia dini. Nah, sempat dijelaskan dalam kelas ketika saya mempelajari tentang ini, bahwasanya pada tahap ini mereka akan tertarik pada anal atau anus mereka. Ini fungsinya seperti apa? Ini seharusnya bagaimana seperti itu? Dan di sini waktu yang tepat untuk seorang ibu mengajarkan fungsi toilet. Nah, mengajarkan penggunaan toilet yang benar kepada anak, agar mereka tidak terus-menerus membuang air kecil atau air besar pada tempat mereka di mana mereka berada. Mengajarkan mereka bahwasanya ketika ingin buang air kecil atau air besar, mereka harus ke kamar mandi seperti itu. Selanjutnya ada tahap falik atau odipal, dimulai dari 3 sampai 6 tahun. Nah, tahap falik atau odipal ini, pada tahap ini anak-anak mulai tertarik dengan penisnya. Tahap perkembangan paling membingungkan dari pendapat Freud, sebab dia meyakini ketertarikan seksual seorang anak laki-laki pertama kepada ibunya, sedangkan pada anak perempuan kepada ayahnya. Namun karena dia menyadari hal tersebut tidak dapat diterima lingkungannya, maka meninggalkan fantasi persaingannya dengan ayah atau ibunya, dikenal dengan istilah Oedipus kompleks dan Electra kompleks. Di sini mereka sudah mulai tertarik dengan hal-hal yang berbau dengan apa yang membuat dia menyukai hal tersebut. Selanjutnya di sini biasanya pada tahap ini anak laki-laki itu lebih dekat dengan ibunya, kemudian anak perempuan dengan ayahnya, seperti itu orang tua laki-laki. Ada tahap latensia 6 sampai 11 tahun. Pada periode ini, anak terlihat sudah dapat mengendalikan permusuhannya dengan orang tuanya yang memiliki jenis kelamin yang berbeda dengan dirinya. Anak laki-laki dan perempuan terlihat bersikap lembut kepada ayah dan ibu mereka. Nah, pada tahap ini, kemudian anak sudah bisa mengendalikan amarah atau perasaan mereka terhadap orang tua mereka. Nah, mulai belajar untuk menurut atau tidak melawan terhadap orang tua mereka, seperti itu. Dan ada tahap pubertas. Selanjutnya, tahap pubertas ini ada di atas 15 tahun. Nah, masa pubertas merupakan masa di mana anak berupaya membebaskan diri dari perwakilan orang tuanya. Mereka sudah mulai menyukai perempuan lain selain ibunya dan menyukai pria lain selain ayahnya. Pada tahap ini, tahap pubertas ini, anak sudah ingin membebaskan diri dari perwalian orang tuanya. Nah, mereka sudah ingin bebas, mereka tidak ingin dikekang-kekang lagi, tidak ingin diatur-atur lagi, meskipun hal tersebut salah, seperti itu. Anak akan seharusnya terus
berada di bawah perwalian orang tuanya agar tidak melangkah pada jalan yang salah. Tapi pada tahap ini mereka sangat menginginkan melepaskan diri dari perwalian orang tuanya, dan mereka mulai menyukai hal-hal lain seperti menyukai perempuan lain dan laki-laki lain seperti itu. Itu saja. Sekarang yang terakhir ada faktor yang mempengaruhi perkembangan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan di sini ada 9, yaitu ada intelijensi. Nah, intelijensi di sini berarti intelijensi merupakan faktor yang terpenting. Kecerdasan yang tinggi disertai oleh perkembangan yang tepat, sebaliknya jika kecerdasan rendah dan maka anak akan terbelakang dalam pertumbuhan dan perkembangan. Intelijensi ini berkaitan dengan kemampuan anak tersebut. Nah, jelas ya, ada anak yang mampu dan yang kurang mampu. Jika intelijensi anak itu tinggi, maka dia akan lebih cepat perkembangannya dibandingkan dengan anak yang intelijensinya itu tidak tinggi, seperti itu. Selanjutnya ada seks. Nah, perbedaan perkembangan antara kedua jenis seks tidak tampak jelas. Yang nyata kelihatan adalah kecepatan dalam pertumbuhan jasmania. Pada waktu lahir, anak laki-laki lebih besar daripada anak perempuan, tapi anak perempuan lebih cepat perkembangannya dan lebih cepat pula dalam mencapai kedewasaannya daripada anak laki-laki. Jika di sini dikatakan perempuan lebih cepat kedewasaannya dibandingkan dengan anak laki-laki, diketahui bahwasanya anak perempuan itu bisa mulai puber atau mengalami haid pertamanya itu di usia 9 tahun. Sementara laki-laki itu dia bisa mencapai masa pubertasnya di usia 13 tahun, seperti itu. Jelas lebih di perempuan. Di sini juga dikatakan bahwa anak perempuan pada umumnya lebih cepat mencapai kematangan seksnya kira-kira 1 tahun atau 2 tahun lebih awal, dan fisiknya juga tampak lebih cepat besar daripada anak laki-laki. Hal ini jelas pada anak umur 9 sampai 12 tahun. Selanjutnya di sini ada kelenjar. Hasil penelitian di lapangan endokrinologi atau kelenjar buntu menunjukkan adanya peran penting dari sementara kelenjar buntu di dalam pertumbuhan jasmani yunani. Yang jelas pengaruhnya terhadap perkembangan anak sebelum dan sesudah dilahirkan, seperti itu. Selanjutnya di sini ada kebangsaan atau ras. Anak-anak dari ras Mediterania atau Laut Tengah tumbuh lebih cepat dari anak-anak Eropa sebelah timur. Anak-anak Negro dan Indian pertumbuhannya tidak terlalu cepat dibandingkan dengan anak-anak kulit putih dan kuning. Kebangsaan atau ras itu juga mempengaruhi terhadap pertumbuhan anak itu sendiri, ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada posisi dalam keluarga. Kedudukan anak dalam keluarga merupakan keadaan yang dapat mempengaruhi perkembangan anak kedua, ketiga, dan sebagainya. Pada umumnya perkembangannya lebih cepat dari anak yang pertama. Anak bungsu biasanya karena dimanja perkembangannya lebih lambat. Anak pertama di sini biasanya perkembangannya itu lebih cepat dibanding anak lainnya. Sementara biasanya pada anak bungsu atau anak yang termuda itu biasanya lebih lambat karena mereka cenderung dimanja, seperti itu. Dalam hal ini dapat anak tunggal biasanya perkembangan mentalitasnya cepat karena pengaruh pergaulan dengan orang-orang dewasa yang lebih. Nah, tadi dikatakan bahwasanya anak tunggal biasanya mentalitasnya itu cenderung lebih cepat matang karena pergaulan dengan orang-orang dewasa yang lebih besar. Selanjutnya di sini ada makanan juga berpengaruh terhadap proses perkembangan anak. Nah, di sini pada tiap usia, terutama pada usia yang sangat muda, makanan merupakan faktor yang penting peranannya dalam pertumbuhan dan perkembangan. Bukan saja makanannya, tapi isinya yang cukup banyak, mengandung gizi dan terdiri dari berbagai vitamin. Ini dikatakan makanan yang dikonsumsi oleh anak itu harus cukup
dalam gizinya dan vitaminnya. Nah, apabila anak kekurangan gizi atau vitamin dapat menyebabkan gigi runtuh, penyakit kuning, dan lain-lainnya. Jelas ya. Selanjutnya di sini ada luka dan penyakit jelas pengaruhnya kepada perkembangan, meskipun terkadang hanya sedikit dan hanya menyangkut perkembangan fisik saja. Luka dan penyakit yang dialami oleh anak itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan mereka. Di sini luka memberikan pengaruh kepada mental mereka ketika kecil mereka jatuh dan merasakan sakit. Di sini di keadaan berikutnya mereka akan lebih berhati-hati agar mereka tidak merasakan hal yang menyakitkan itu lagi. Nah, sementara penyakit di sini juga bisa menghambat pertumbuhan mereka. Seperti itu. Selanjutnya ada hawa dan sinar. Hawa dan sinar pada tahun-tahun pertama merupakan faktor yang penting. Terdapat perbedaan antara anak-anak yang kondisi lingkungannya baik dan yang buruk. Dikatakan tadi sudah bahwasanya anak yang tumbuh di lingkungan yang baik juga akan menjadikan mereka sebagai pribadi yang baik. Sementara anak yang tumbuh dalam lingkungan yang buruk, mereka akan menjadi seperti apa yang sama dalam lingkungannya, seperti itu. Sekarang yang terakhir ada culture atau budaya. Penyelidikan bahwa sifat bayi atau anak itu adalah universal dan bahwa budayanya yang kemudian berubah sejumlah dasar-dasar perilaku anak masuk faktor sini selain budaya masyarakat juga lain termasuk pendidikan. Budaya juga sangat mempengaruhi terhadap perkembangan seorang anak, seperti itu. Nah, itu saja untuk materi dari pertumbuhan dan perkembangan dan pertumbuhan. Kita bisa menjadikan materi ini sebagai bahan untuk diri kita sebagai materi tadi sebagai bekal bagi kita sebagai seorang orang tua, calon orang tua, juga sebagai calon tenaga pendidik agar bisa menemani proses perkembangan dan pertumbuhan anak dengan baik. Itu saja dari saya. Apabila dari awal sampai akhir terjadi banyak kesalahan, karena di sini saya juga masih belajar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.